Cik.
Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini berkumpul merayakan Hari Kebangkitan Kristus pada hari yang kedua. Kiranya kita semua yang datang di sini dalam sukacita. Kebangkitannya membawa sukacita bagi semua yang percaya. Demikianlah sukacita kita di sini. Sebagai tanda sukacita kita yang hadir pada saat ini, kami dari majelis mengucapkan selamat Paskah bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat Paskah bagi semua hamba Tuhan yang terkasih. Pada pesta perayaan Paskah di hari kedua saat ini, kiranya kita semua adalah orang yang bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan hati yang penuh sorak-sorai, aku bersyukur pada Tuhan yang memberiku kekuatan dan kesehatan dan juga berkat-Nya sampai saat ini. Pada perayaan Paskah di hari kedua yang kita lakukan saat ini, tetaplah bersukacita merayakan kemenangan Yesus Kristus yang mengalahkan kematian dan kubur telah kosong. Dan nanti kita akan membawa kabar sukacita kebangkitannya ke tengah dunia. Dengan hati yang bersorak-sorai, mari kita penuh semangat memuliakan nama-Nya. Kita layak memuji dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam ketenangan dan keteduhan hati kita, mari kita persiapkan hati untuk memulai ibadah ini. Kita memasuki saat teduh. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang agung itu. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 93. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sesungguhnya Dia telah bangkit dan kebangkitannya akan dinyatakan pada kita juga. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kebangkitan-Mu. Biarlah kami yakin dan percaya pada kebangkitan itu, dan karena iman akan menyelamatkan yang percaya. Amin. Hukum Tuhan pada perayaan Paskah di hari kedua hari ini diambil dari firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat ke-14 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab itu ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh
Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada perayaan Paskah hari kedua yang kita lakukan saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membaca secara bergantian. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri, hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Ia mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin.
Dilanjutkan dengan kor lansia.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 633 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Mengapa pesta Paskah sampai 2 kali berturut-turut dirayakan di gereja kita HKBP? Alanya ada manginang. Alanya ha? Alahehe Kristus. Baido Paskah tongate. Iya, dirayakan 2 kali berturut-turut karena tanpa Paskah, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, kekristenan tidak akan ada. Tanpa Paskah, gereja dan persekutuannya tidak akan pernah berdiri di dunia ini. Karena itu Paskah dapat kita ibaratkan seperti jantung dalam tubuh kita. Itulah yang membuat kita hidup. Paskah mempunyai tempat yang sentral dalam kehidupan kekristenan. Karena itulah Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami
dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Itulah inti peristiwa Paskah. Karena itu Bapak Ibu, kalau saya ucapkan nanti selamat Paskah, Bapak Ibu menjawab Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Kalau saya katakan Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit, ucapkan selamat Paskah. Uhud baik kamu tangan munayate. Songon na semangat kita manginang. Ngaboy? Iya. Selamat Paskah. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Urang gugu dosa muda bah. Urang semangat sekali lagi. Selamat Paskah. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Mari kita terima firman Tuhan pada pesta Paskah yang kedua ini, tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hujahama parjola menginang di bahasa Batak, dungian non di bahasa Indonesia. Songono mahatani di Batak. Dang denggan berita muna. Dang dibotohamu otik pe nani asomi. Diasomi do sude nani udii. Yasma pabalihamu asom nang lelengi. Asa nani udinai baru hamu. Aidang nani asomak kamu. Ainunga pola dibunuh biru-biru Paskah humokopita ima Kristus. Ope marpesta mahita di bagasan hapolinon dohot hasitongan. Unang mamarhite-hite pangasomi hajahaton jala haroaon naung bari. Nunga husuraton tuhamu. Naso jadi saor hamu dohot akka permainan. Di bahasa Indonesia dikatakan demikian. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama,
pahit lainnya. Halak namar pesta Paskah ikonolo do marhamu baon harus mau berubah asa malu pita alani pakokopon ni Tuhan Yesus. Harus mau berubah dari kegelapan kita mau menuju ke dalam hidup yang penuh dengan terang. Asa tiur ngoluta songone detate una kosai dina holom tuna tiur hoatong ido namar pesta Paskah. Jadi harus mau berubah. Yang terakhir, firman Tuhan di pesta Paskah yang kedua ini mengajar dan mengajak kita supaya kehidupan kita bisa memberi pengaruh dan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Di keluarga kita, di tempat tinggal kita, di tempat kita bekerja, terlebih di gereja kita ini. Mari kita terus-menerus belajar, berusaha supaya kita memberi dampak atau pengaruh yang positif. Sehingga kehidupan kita semakin pulih, kehidupan kita semakin baik. Halak namar pesta Paskah saididokido ahado bahenokku asalas rohani dongaku. Dan sebaliknya, apa yang saya perbuat supaya teman saya, saudara-saudara saya bisa bersuka cita. Apa yang saya bisa perbuat supaya persekutuan dan kehidupan kita di gereja ini dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Asa barita nadengkan baritata, asa pangalaho nadengkan pangalahota. Ido namar pesta Paskah. Sian natuari di pesta Paskah na Parjolo, ibu-ibu kita ini selalu bernuansa pakaian yang sama. Semalam nuansa putih, adem, sejuk, dan cantik. Ido kan? Ido kamang baga-baga udah kena tonotari? Bagag. Alaunang hola di pahean. Harus juga cantik di hati, di perbuatan, tingkah laku. Di pesta Paskah yang kedua ini juga nuansa yang sama, merah. Apa artinya merah? Berani, semangat. Berani lau tu dia do, akan manginang. Lem garang do, ido tahe. Lem jingar do, daungate. Berani meninggalkan dosa, ido kan? Berani berubah, berani berbuat yang terbaik untuk menggarami kehidupan kita di dunia ini. Jadi selena kamanginang unak kolon nuansa sama di pahian perduru, alai di roha perbagasan, di hari tahun, sudah mahita marsiadu mabanauli mabanadenggan asa lem tudengganna huriat tahun. Suatu hari ada seorang bapak mengajak anaknya ke sebuah kolam yang airnya bersih dan tenang. Lalu si bapak tadi mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke air yang jernih tersebut sehingga menimbulkan beberapa gelombang. Anaknya itu pun bertanya apa arti yang diperbuat bapaknya tersebut kepada dirinya. Lalu si bapak itu menjelaskan kepada anaknya bahwa batu yang kecil yang dilemparkan tadi mampu menimbulkan gelombang yang cukup besar di air tersebut. Demikian juga hidup ini, ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, bahkan sekalipun kebaikan itu sangat kecil atau sederhana, maka di kemudian hari sesuatu yang kecil itu, sesuatu yang sederhana itu akan menjadi besar dan memberi dampak bagi banyak orang. Dan itulah yang diajarkan Yesus, itulah yang ditunjukkan Yesus lewat peristiwa Paskah ini, bahwa kehidupan kita harus membawa dampak yang positif. Dalam Kejadian 12 ayat 2
firman Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Hupasu asagabe malam ini mengingatkan kami supaya kami mau berani meninggalkan segala dosa-dosa kami, dan kami mau hidup di dalam penebusan Yesus Kristus. Dan Engkau juga mengingatkan kami supaya kami selalu berusaha dan berlomba untuk mengisi kehidupan kami dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu ini menjadi berkat, membawa dampak yang positif, membangun kehidupan kami, membangun kehidupan gereja-Mu ini semakin lebih baik lagi. Berkati seluruh jemaat-Mu, kiranya sukacita, damai sejahtera dari Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Demikian juga di tengah-tengah keluarga kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang selalu mengingatkan kami supaya kami beserta kabar baik itu, dan kami bawa sebagai kabar baik ke tengah dunia menjadi saksi-Mu. Hari kami bergembira menerima kabar baik, yakni firman hidup. Utus dan pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa Injil-Mu ke tengah dunia. Kristus yang telah bangkit itu mengutus murid-Nya dan setiap orang yang percaya untuk menyangkal diri, mengikut Dia dan pikul salib. Kami yang telah Engkau selamatkan melalui kebangkitan dengan mengalahkan kematian. Hanya oleh darah-Mu aku pulih dan sembuh. Dia yang telah bangkit itu akan selalu hadir, menyertai dan memelihara hidup kita. Maka bawalah berita sukacita ke dalam dunia yang gelap. Ceritakanlah kebenarannya dan damai akan menetap. Kita harus membawa berita dan kita harus bersaksi di dunia. Serahkanlah hidupmu padanya dan muliakanlah Dia selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat Paskah Madita Saluna.